Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Dengan rasa alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kenikmatan hidup yang kita nikmati hingga saat ini. Alhamdulillah kita senantiasa terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Ahad tanggal 20 Desember 2020 bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1442 Hijriah. Tidak terasa kita sudah berada di hampir penghujung tahun 2020. Tentu saja mari kita senantiasa optimalkan waktu-waktu di kehidupan kita untuk aktivitas hidup yang makin bermanfaat, makin maslahat dan tentu menghadirkan keberkahan di sepanjang hidup dan kehidupan kita. Senantiasa kita doakan orang-orang terdekat dalam kehidupan kita, terlebih tentu masih kita senantiasa terus berupaya mendoakan mereka-mereka yang masih hadir dalam kehidupan kita. Dari sanak saudara kita, karib kerabat kita, sahabat-sahabat kita. Terutama tentu kedua orang tua kita yang saat ini mungkin ada yang sedang terbaring sakit. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kelapangan, keikhlasan dan kesabaran. Terutama bagi yang sedang ditimpa sakit, semoga Allah SWT menghadirkan sakit menjadi kifarat penebus di antara segala dosa dan kesalahan. Allahumma rabbana sa'bil ba'sya ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Untuk orang-orang yang sudah meninggalkan kita di kehidupan kita, tentu saja senantiasa kita doakan semoga mereka senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita hiasi lisan kita untuk senantiasa saling mendoakan, saling mengingatkan, bahkan tentu saja saling menguatkan. Dan bagi mereka yang mungkin hari ini juga sedang berhadapan dengan begitu banyak masalah, semoga Allah SWT bukakan jalan keluar terbaik dari masalah-masalah yang dihadapi, sehingga tentu saja senantiasa terbangun jiwa husnudzon, senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Betapa di balik setiap masalah, di balik setiap ujian yang dihadapi, sesungguhnya Allah SWT senantiasa menghadirkan nilai-nilai kebaikan untuk menjadikan hari-hari kita makin baik dari waktu ke waktu. Dan mari kita hiasi semangat untuk senantiasa menghadirkan waktu kita sebagai investasi ibadah karya Allah SWT kita. Dengar saya di kesempatan pagi hari ini, insya Allah tema kita evaluasi diri agar tidak menjadi penyesalan. Evaluasi diri agar tidak menjadi penyesalan. Kita akan bacakan surah Al-Hasyr, surah yang ke-59, dimulai pada ayat yang ke-18 ya, insya Allah hingga ayat ke-21. Kita akan bacakan dulu ayatnya di surah Al-Hasyr, surat ke-59, dimulai pada ayat ke-18 hingga ayat ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama para penghuni neraka dengan penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.
Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dengar inilah ayat-ayat yang Allah firmankan di dalam surah Al-Hasyr, di surah yang ke-59, ya, di ayat yang ke-18 hingga ayat ke-21. Allah 4 ayat ini akan senantiasa menginspirasi hidup dan kehidupan kita untuk kemudian kita jadikan sebagai bahan tadabbur di dalam menapaki hidup dan kehidupan kita. Dengar atas segala kekuasaan, atas segala keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kehidupan ini berputar di dalam roda perputaran kehidupan yang demikian teratur. Allah Subhanahu wa taala pergirilkan waktu yang padanya manusia dapat belajar menapaki waktu-waktu tersebut untuk dapat meraih kemuliaan dan kebahagiaan. Sebagaimana yang senantiasa menjadi harapan-harapan di dalam kehidupannya. Adalah bagian dari sebuah fitrah di dalam kehidupan, bagaimana manusia berjuang, bagaimana manusia berupaya untuk bisa menghadirkan setiap langkah hidup dan kehidupan itu selalu berada di dalam kebahagiaan, selalu berada di dalam kemuliaan. Namun memang di dalam realitasnya, di dalam kenyataannya tidak setiap harapan-harapan tersebut bisa terwujud. Ada mereka yang ingin mendapatkan kebahagiaan, namun yang mereka rasakan justru malah kesengsaraan. Ada yang ingin mengharapkan hadirnya hidup dan kehidupan ini berada di dalam kemenangan, namun yang terjadi justru malah kekalahan, kandas di dalam menjalani hidup dan kehidupan. Lantas bagaimana sesungguhnya kita selaku hamba Allah harus mensikapi hal seperti ini? Ya tentu saja kalau kita kembali kepada Al-Quran, kita akan menemukan bagaimana cinta dan kasih sayang Allah SWT kepada kita selaku hambanya. Dengan segenap cinta dan kasih sayang Allah, Allah SWT hadirkan Al-Quran untuk menjadi petunjuk hidup. Dan tentu saja menghadirkan Al-Quran ini agar bisa menjadi upaya untuk meraih tujuan-tujuan yang menjadi harapan di dalam kehidupan manusia. Dan ini yang sesungguhnya akan diraih oleh mereka-mereka yang kembali kepada Al-Quran. Mereka yang senantiasa hidupnya dekat dengan Al-Quran, senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, senantiasa membuka ulang apa yang dibaca, yang kemudian didengar, bahkan tentu saja diamalkan di dalam kehidupan. Pasti akan menemukan petunjuk hidup di dalamnya. Bagaimana harapan-harapan manusia untuk menjalani hidup dan kehidupan ini bisa tercapai sesuai dengan keinginannya. Tentu kembali kepada pijakan bahwa di dalam semua hal terkait dengan hidup dan kehidupan ada medan ujian, ya kan, yang di dalamnya tentu penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Oleh karena itu teramat beruntung begitu bagi mereka yang mengikuti petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Namun merugi bagi mereka-mereka yang mengabaikan apalagi mengingkari dan menustakan ayat-ayat Allah. Bagaimana Al-Quran senantiasa memberikan bimbingan, senantiasa memberikan tuntunan, sehingga seluruh pandangan dan hati selalu diarahkan kepada upaya-upaya untuk bisa mencapai tujuan-tujuan yang mulia tersebut. Kalau kita baca ayat ke-18 di surah Al-Hasyr, inilah tuntunan, inilah bimbingan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang tentu ingin menghadirkan seluruh langkah hidup dan kehidupannya senantiasa berada di dalam kemuliaan.
terbebas, terlepas dari segala bentuk kerugian, kebinasaan dan kehinaan. Jangan sampai menjadi penyesalan di kemudian hari akibat kita salah melangkah di dalam menjalani hidup dan kehidupan. Allah Subhanahu wa taala awali ayat ke-18 di surah Al-Hasyr ini dengan seruan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu. Keimanan tentu saja menjadi pondasi, menjadi nilai tauhid yang utuh yang akan memberikan penguatan di dalam diri setiap hamba yang beriman kepada Allah. Oleh karena itu tentu saja mereka yang diseru oleh Allah SWT dengan seruan keimanan, tentu dia akan respon. Karena dia ingin menjadi bagian dari hamba yang beriman. Karena memang tadi dikatakan bahwa iman itu adalah pondasi, iman itu adalah kekuatan yang menjadi ruh bahkan nafas dalam kehidupan. Sehingga tatkala kita berhadapan dengan kesulitan kita tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah, gitu kan. Demikian halnya ketika kita mendapatkan kebahagiaan, kesenangan dalam kehidupan, lantas tidak menjadikan kita lupa diri, lupa daratan. Semua dihadapi dengan penuh ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Sehingga ini tentu saja menjadi bagian dari gambaran keimanan. Sehingga bagi mereka yang disuruh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan, pasti dia akan menindaklanjutinya dengan bentuk ketaatan. Karena iman itu tidak akan mungkin dikatakan iman dalam makna yang sesungguhnya manakala tidak dibuktikan dengan ketaatan. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Setelah seruan iman, Allah sampaikan kalimat takwa. Ini menggambarkan kepada kita pendengar AC bahwa iman saja tidak cukup, begitu kan. Harus ada pembuktian dari apa yang diucapkannya itu. Secara bahasa iman itu berarti percaya. Dalam kaitan istilah at-tasdiqu bima jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, yakni Al-Quran. Maka keimanan itu akan menjadi pondasi dan betul-betul menjadi bukti akan kesiapan diri untuk menerima seruan, ya tentu ditandai dengan ketaatan kepada Allah. Maka hamba yang beriman dan menghiasi keimanan itu dengan ketundukan, kepatuhan kepada Allah SWT. Jangan khawatir begitu. Kenapa? Karena dia nanti akan selalu terbimbing dan dibimbing oleh Allah SWT untuk menemukan jalan kehidupan yang mulia lagi dimuliakan. Setelah Allah SWT seru manusia dengan seruan keimanan dan kemudian membimbingnya, mengarahkannya agar manusia senantiasa bertakwa, agar manusia senantiasa hidup di dalam ketaatan, kepatuhan dan ketundukan kepada Allah. Yang semua itu tentu saja kepentingannya adalah kembali kepada diri manusia sendiri. Kalau Allah SWT menyeru kepada keimanan, menyeru untuk bertakwa, itu bukan untuk kepentingan Allah. Sebab Allah tidak merasa memerlukan makhluk-makhluknya. Justru kitalah yang memerlukan Allah SWT. Antara muka bumi beribadah mengabdi kepada Allah, maka tentu saja apa yang dilakukan oleh manusia dengan pengabdiannya kepada Allah sedikit pun tidak akan menjadikan Allah merasa untung dan diuntungkan. Bagaimana halnya ketika manusia itu berlaku zalim, berlaku aniaya, terus melakukan pengingkaran, terus melakukan kedustaan atas ayat-ayat Allah, selalu berpaling begitu. Maka keberpalingan manusia, kezaliman manusia atas hukum-hukum Allah sedikit pun tidak akan menjadikan Allah merasa rugi dan dirugikan. Sebab toh kerugian, keuntungan kembali kepada diri manusia sebagai pelakunya. Wal tandur nafsu ma qaddamat lagat. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Jadi pondasi iman, pondasi takwa
setelah Allah sampaikan kepada setiap hamba yang benar-benar mengikuti petunjuknya, pasti dia akan mulia. Kenapa? Karena di balik seruan iman, kemudian di balik seruan ketakwaan, Allah menjelaskan terkait dengan langkah-langkah yang harus dibangun di dalam kehidupan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat laqad. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok. Ada koreksi, bahkan ada evaluasi, ada planning, ada perencanaan hidup tentang apa yang sudah dilakukan dengan apa yang kemudian akan dilakukan. Nah, tentu apa yang pernah dilakukan ini sebagai bahan bandingan, sebagai bahan koreksi, bahan evaluasi. Ketika apa yang terjadi di masa lalu penuh dengan kekurangan, penuh dengan keburukan, maka tentu masa yang akan kita lewati berikutnya harus berganti, harus berubah pada nilai hidup yang makin baik. Oleh karena itu beruntunglah bagi mereka-mereka yang mau mengoreksi akan segala kekurangan, akan segala kelemahan, bahkan segala kesalahan-kesalahan dirinya. Karena bagi mereka-mereka yang sanggup, bagi mereka-mereka yang mau melakukan koreksi, evaluasi, membenahi diri atas segala kekurangan yang terjadi di masa lalu, atas kesalahan-kesalahannya, bahkan dosa-dosanya. Ia tentu akan berupaya agar tidak terjebak pada kesalahan dan dosa yang kesekian kalinya. Jadi kata orang Priangan, tara tonggoy gitu, tara anteng gitu kan, di dalam melakukan hal-hal yang buruk, tapi dia segera melakukan perubahan, mengevaluasi diri, mengoreksi diri. Ya, jangan sampai kemudian mau karep sorangan cek orang Sunda. Tapi kalau hidup sudah seperti itu, ya tidak mau diatur, gitu kan, merekedawang gitu ya, tahu kalau orang Priangan. Ya celaka hidup itu. Ada yang mengingatkan, malah kemudian dianggap yang mengingatkan itu membenci. Ada yang menasihati, dianggapnya menghalang-halangi. Ya, hati kalau sudah tertutup, ya tentu saja tidak akan bisa menerima kebenaran. Pada justru di balik seruan, di balik nasihat itu ada kemuliaan, ada kebahagiaan. Manakala tentu saja diikuti dan dijadikan sebagai jalan hidup yang bisa mengantarkannya pada apa yang menjadi harapan dan keinginan-keinginannya. Namun tentu kembali kepada nilai-nilai hidup yang dibangun atas landasan keimanan, atas landasan ketundukan kepatuhan kepada Allah SWT. Perhatikan apa yang akan diperbuat untuk hari esok. Ya kan? Perjalanan waktu kita di dunia ini kan singkat, pendengar AC. Kalau toh kita mencapai usia 100 tahun begitu, apa sih yang dibanggakan dari usia 100 tahun? Orang bisa mencapai usia 120 tahun, apa sih yang bisa dibanggakan dari usia 120 tahun? So, manusia itu makin bertambah usia dalam arti bilangan, nominal begitu ya, angka-angka. Bukan makin kuat, justru makin lemah, pikiran juga makin berkurang. Apalagi kalau bicara tentang jatah usianya berarti makin berkurang. Oleh karena itu waktu yang kita lewati dalam kehidupan ini tentu harus betul-betul memiliki makna di dalam membangun kemuliaan bagi perjalanan waktu yang panjang yang nanti akan kita lewati setelah kematian kita. Karena kehidupan dunia ini begitu singkat, sementara perjalanan akhirat itu adalah perjalanan panjang. Maka bekal persiapan untuk hari esok akhirat ini juga harus kita persiapkan dari hari ini. Tidak menunggu waktu, karena memang waktu tidak pernah menunggu kita. Jangan sampai kemudian kita baru menyesal mengatakan ingin kembali ke dunia, ingin perbaiki diri, tapi peluang kesempatan itu sudah tidak berlaku lagi karena sudah tidak ada lagi kesempatan untuk itu. Sudah tertutup begitu kan. Maka hari ini ketika Allah SWT serukan dengan kalimat wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok.
Demikian sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sampai kemudian mengingatkan kembali kepada kita akan apa yang harus kita persiapkan untuk hari esok kita. Bekal kita untuk menghadapi kematian yang setelah itu tentu bukan akhir dari segalanya, karena kematian justru merupakan awal dari kehidupan. Dimana nanti kita diminta pertanggungjawaban. Nah, disitulah sesungguhnya nanti akan ditentukan apa yang menjadi akhir perjalanan kita, mulia ataukah hina, bahagia ataukah sengsara, kemenangan ataukah kekalahan, keberuntungan ataukah kerugian. Ya, semua tentu bergantung kepada apa yang sudah kita lakukan. Oleh karena itu semangat untuk mengoreksi, memperhatikan apa yang akan diperbuat untuk hari esok ini menjadi landasan penting dalam kehidupan kita. Sekalipun tentu hari esok itu adalah hari yang belum kita ketahui. Tapi demikian luar biasa Allah SWT memberikan kepada kita motivasi-motivasi dalam hidup agar apa yang nanti kita lewati itu tidak menjadi penyesalan. Kita memang tidak pernah tahu tentang apa yang bakal terjadi di hari esok. Namun kemudian sebagai seorang muslim kita diingatkan untuk melakukan planning, untuk melakukan perencanaan dengan baik. Agar saat ketika kita melewatinya tidak jadi penyesalan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. 2 kali kalimat takwa ini disampaikan di ayat ini. Ya kan, setelah seruan iman di awal ayat ittaqullah. Kemudian setelah kalimat wal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Allah kemudian sampaikan kembali wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Kalau kita renungkan pendengar hasil dalam kehidupan ini, 2 hal yang bakal terjadi. Sukses atau gagal. Ya kan? Bahagia atau sengsara, kemenangan atau kekalahan, kerugian ataukah keberuntungan. Maka kenapa kalimat takwa ini disampaikan 2 kali? Agar tentu saja kita juga betul-betul menjadikan nilai ketaatan, kepatuhan kepada Allah SWT ini sebagai nilai hidup yang total. Agar di saat ketika kita sukses, kita tidak lupa diri, tidak lupa daratan. Agar di saat kita kandas, di saat kita gagal, kita tidak mudah putus asa. Nah, ini cermin keimanan. Landasan hidup yang tentu saja akan memberikan penguatan-penguatan di dalam kehidupan kita. Mawas diri begitu ya tentang apa yang harus diperbuat dan apa yang akan diperbuat. Kenapa? Karena setiap langkah dari setiap aktivitas hidup dan kehidupan kita, bahkan dari setiap helaan nafas kita yang kemudian di dalam hati kita terbesit sesuatu, Allah Maha tahu, begitu kan? Allah tidak tidur, Allah Maha teliti atas apapun yang dilakukan. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sehingga ini harus menjadi pembelajaran berharga dalam kehidupan kita. Mawas diri, berhati-hati. Tong sanganana hirup begitu ya kalau kata orang Sunda itu. Jangan seenaknya kalau kita menjalani hidup. Kenapa? Karena kehidupan kita tentu ada pertanggungjawaban. Ada hal yang kemudian nanti Allah catat begitu ya. Terkait dengan apapun yang sudah kita kerjakan. Sir wa alaniyah, tersembunyi apalagi yang terang-terangan. Yang terbesit dalam hati saja Allah Maha tahu. Maka ini semua tentu memberikan kepada kita penyadaran agar bentangan waktu dalam kehidupan kita ini tidak menjadi penyesalan. 2020 ini kan kita lewati begitu cepat begitu ya. Kalau kita hitung waktu ini kan 365 hari. Ya memang lama begitu kalau dihitung-hitung. Tapi ternyata berjalannya waktu ketika kita asyik dengan apa yang sedang kita jalani. Tikaraos begitu kan, tidak terasa. Tahu-tahu kita sekarang sudah berada di tanggal 20 Desember. Artinya beberapa hari ke depan kita akan tinggalkan 2020 dan berganti dengan 2021. Oleh karena itu bagi seorang muslim pendengar AC yang memiliki landasannya kembali kepada keimanan, pergantian waktu itu bukan pada persoalan diperingatinya. Karena memang tidak ada begitu ya contoh untuk memperingati pergantian tahun.
Justru yang harus kita perhatikan ini waktu kita ini. Selama setahun perjalanan hidup kita di dunia ini digunakan untuk apa? Ya, jangan kemudian kita justru malah bersorak-sorai gembira. Ya, di penghujung tahun. Padahal justru yang dilewati justru hanya penuh dengan perbuatan-perbuatan yang buruk. Perbuatan-perbuatan yang justru hanya akan menghadirkan kebencian insya Allah SWT. Dari akibat apa yang kita lakukan dari perkara-perkara di mana kita tidak hidup di dalam ketaatan. Ketika kita justru hanya menjalani hidup hanya dengan dosa, kejahatan, kemaksiatan. Gitu kan. Tidak ada apapun yang kemudian menjadikan kita bisa memuliakan kita. Wa na'udzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi hal seperti itu. Karena sesungguhnya Allah Maha teliti atas apapun yang kita kerjakan. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah. Karena ketika kita sudah lupa kepada Allah, Allah pun akan melupakan kita. Allah tidak memiliki sifat lupa, tapi ketika manusia sudah melupakannya, Allah pun akan biarkan kita. Sehingga akhirnya tentu hidup dan kehidupan kita seringkali banyak yang berhadapan dengan kegelisahan, keresahan. Mungkin secara materi tidak kurang, tapi ternyata karena jiwanya tidak dipenuhi dengan nilai ketaatan, ketundukan, kepatuhan kepada Allah, maka menjadi sangat mudah rapuh. Giliran ketika berhadapan dengan perkara yang tidak menyenangkan, putus asa, ya kan? Sehingga akhirnya berujung pada penyesalan. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Saat kita lupakan apa arti hidup, saat kita lupakan untuk apa kita hidup, dan akan kemana kita lewati kehidupan kita setelah kematian, maka yang terjadi tentu saja adalah kerugian. Terapal di tujuan hidup, begitu kan? Apa sih yang harus kita lakukan dalam menjalani hidup ini? Tidak sekedar makan, tidak sekedar minum, tidak sekedar kita menjalani apa yang harus kita jalani, tapi ada tujuan-tujuan penting yang bisa memberikan kepada kita makna. Sehingga pantang bagi kita dalam hidup itu untuk melakukan kesalahan-kesalahan dengan berulang begitu ya. Terus begitu kan hidup di dalam perbuatan dosa. Bahkan kemudian tambah lagi dengan kebohongan. Ya, ini tentu saja hanya akan menimbulkan malapetaka dalam kehidupan. Jadi bencana bagi dirinya. Bahkan bisa jadi bagi orang lain. Ya, sudah melakukan kesalahan, tidak sadar dengan kesalahan, malah kemudian menumpuk-numpuk dengan kesalahan dan dosa-dosa berikutnya. Istilahnya ya berjilid-jilid dengan hal-hal yang berbau dusta, berbau kebohongan. Seakan-akan Allah bisa dikelabui. Padahal tadi sudah jelas ya, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jangan sampai kita lupa kepada Allah. Zikir kita adalah proses mengingat Allah yang kemudian menghadirkan ketenangan di dalam diri kita. Sehingga Allah pun memberikan bimbingan tuntunan kepada kita. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Orang-orang yang beriman hati mereka akan menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenang. Sebaliknya bagi mereka-mereka yang jauh dari semangat untuk mengingat Allah, ya pasti selalu gelisah hatinya. Mungkin dilihat dari permukaan seperti bahagia, padahal sebetulnya hatinya diliputi dengan keresahan. Tambahnya materi tidak menjadikan dia makin bahagia, bahkan makin gelisah, makin penuh dengan kekhawatiran. Terus dihimpit dengan rasa takut dan ketakutan. Sehingga orang-orang yang lupa kepada Allah, sementara mereka tahu bahwa perjalanan waktu dalam kehidupan ini bukan sekedar melewati begitu saja, tapi harus ada investasi berharga yang harus ditorehkan. Ini kan menggambarkan bahwa mereka ini masuk kategori orang-orang yang fasik. Ya kan? Jadi tahu, tapi kemudian tidak mengikuti apa yang kemudian sudah Allah perintahkan. Maka betapa rugi begitu hidup seperti ini.
Kenapa? Pada akhirnya Allah SWT akan membagi kehidupan manusia ini berdasarkan prestasinya. Sehingga mereka-mereka yang hidup di dalam ketaatan, hidup dalam ketundukan kepatuhan, menjalankan hukum-hukum Allah, maka tentu mereka jelas akan berbeda dengan mereka-mereka yang hidup di dalam keingkaran, hidup di dalam pendustaan, hidup hanya melanggar batasan aturan-aturan Allah SWT. Sehingga di ayat berikutnya, di ayat ke-20, Allah SWT firmankan, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surga itulah orang-orang yang peroleh kemenangan. Jadi dua gambaran yang berbeda tentu saja di dalam kehidupan ini. Mereka yang taat kepada Allah jelas berbeda dengan mereka-mereka yang tidak taat kepada Allah. Ketika manusia sudah lupa kepada Allah hingga lupa terhadap dirinya sendiri, maka dia pasti akan bergelimang dengan dosa. Dan akibatnya tentu saja dia akan berhadapan dengan perkara yang buruk. Jadi penghuni neraka. Berhadapan dengan tanggung jawab. Yang tentu saja keberadaannya di dalam neraka itu bukan satu hal yang menyenangkan. Sehingga jangan dianggap enteng begitu ya dengan urusan neraka. Jangan sampai menentang apalagi menantang. Ya kan? Karena ini yang senantiasa menjadi pondasi bagi setiap hamba yang beriman, yakin akan hari perhitungan, yakin akan datangnya hari kiamat. Kan betapa beratnya begitu kan. Pertanggungjawaban yang harus kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hidup hanya diselimuti dengan dosa, kejahatan, kemaksiatan, begitu kan. Sehingga jelas berbeda dengan mereka-mereka beriman. Mereka yang hidup dalam ketundukan, kepatuhan kepada Allah. Tentu mereka akan merasakan kenikmatan yang sungguh sangat luar biasa. Bahkan di dalam Quran dikatakan khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, di dalam surga dengan segala kenikmatan yang ada. Dan hamba yang beriman adalah hamba yang tentu saja senantiasa berjuang, senantiasa berusaha untuk menyucikan jiwanya, mendekatkan diri kepada Allah dan menjalani hidup dan kehidupan ini dengan senantiasa berada di dalam bimbingan dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka inilah yang sejatinya akan mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi puncak kemenangan hidup itu pendengar AC, manakala manusia itu sudah berada di dalam surganya Allah dengan segala kenikmatannya. Kan kalau selama ini kita mengukur sukses itu lebih kepada hal-hal yang bersifat materi ya kan. Kalau hartanya bertambah gitu kan, defisit di dalam tabungannya itu bertambah. Seakan-akan itu kesuksesan, jabatan terus begitu ya meningkat, naik gitu kan. Kan juga dalam urusan gelar gitu kan. Ya hanya seperti itu saja yang tergambarkan. Padahal sungguhnya makna sukses yang sungguhnya adalah manakala manusia menjalani hidup dan kehidupan di alam fana ini, kemudian mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga dan meraih kenikmatan. Nah, itulah kemenangan yang sungguhnya. Nah, karena jangan pernah dibuat silau oleh mereka-mereka yang hidup di dalam keingkaran. Jangan pernah dibuat gelisah hati oleh orang-orang yang dengan begitu mudah ingkar kepada Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, lantas kemudian melecehkan mereka-mereka yang hidup di dalam ketaatan, dalam ketundukan. Ya toh pada akhirnya juga akan berhadapan dengan perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena puncak hidup dari apa yang ingin kita dapatkan dalam hidup ini tentu saja adalah kemenangan, adalah kemuliaan. Sebagai hamba yang beriman kepada Allah, yakin bahwa kematian itu tadi bukan akhir dari segalanya. Dia hanyalah merupakan awal dari kehidupan, di mana nanti kita akan melewati bentangan perjalanan yang sangat panjang, yang akan sangat menentukan. Ya, akan sangat menentukan. Apakah tadi kita masuk dalam kategori orang-orang yang selamat atau celaka, beruntung atau rugi, bahagia atau sengsara gitu kan, menang atau kandas kalah di dalam menjalani hidup dan kehidupan.
Sebab kalau kita bicara waktu tadi kan, waktu dalam kehidupan manusia itu begitu singkat. Berapa tahun kita ada di alam fana ini? Taruh kata kita sampai di usia 100 tahun begitu kan. Apakah dengan usia itu makin menjadikan kita makin kuat? Ternyata secara fisik makin lemah. Jadi bagaimanapun kita menjalani kehidupan ya tidak akan lebih dari usia-usia yang sudah Allah tetapkan gitu kan. Dan usia 100 tahun itu kan sudah merupakan usia yang langka, yang jarang begitu kan. Jadi kalau mereka sampai di usia seperti itu artinya banyak bonus dari Allah SWT. Tapi yang harus diperhatikan adalah apa nilai plusnya itu. Bukan sekadar bertambah bilangan angka-angka dari usia kita. Namun kemudian justru tidak menambah bekal amal soleh kita. Ya kan? Sebab usia ini harus betul-betul bisa menjadi landasan bagi kita untuk bisa mendapatkan garis kemuliaan insya Allah SWT. Usia ini yang kemudian kita maknai dengan usia yang berkah. Ya, makin bertambah-tambah dengan kebaikan. Jangan sampai makin bertambah usia dalam arti hitungan bilangan, makin tidak lurus hidup, begitu kan? Makin arogan, makin sombong, justru makin tidak taat. Auzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi seperti itu. Terus makin bertambah usia dalam bilangan, makin sadar bahwa sesungguhnya jatah usianya makin berkurang. Dan semua ini Allah ingatkan kepada kita sebagai bentuk pembelajaran sekaligus peringatan. Sehingga Allah SWT juga memberikan perumpamaan dalam kehidupan ini. Agar dari perumpamaan itu manusia belajar. Ya, bagaimana seharusnya kita menapaki hidup dan kehidupan. Nah, di ayat ke-21 di surah Al-Hasyr Allah SWT firmankan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Sekiranya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan karena takutnya kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berfikir. Jadi kalau Al-Quran diturunkan pada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah sebabkan karena takut kepada Allah. Itu sebagai sebuah gambaran. Kalau gunung yang tidak memiliki potensi akal dan fikir sebagaimana diberikan kepada manusia. Tatkala diturunkan Al-Quran pasti akan tunduk terpecah belah sebabkan karena takut kepada Allah. Maka ini sesungguhnya sebagai bentuk peringatan. Masa iya manusia yang oleh Allah diberikan potensi akal dan fikir justru tidak ada rasa khawatir, rasa takut kepada Allah. Hidup terus menerus dalam dosa dan kejahatan. Karena sesungguhnya apa yang Allah gambarkan dalam Al-Quran dengan perumpamaan itu adalah bagian dari motivasi dalam hidup agar manusia makin berpikir. Kemana Allah menjelaskan Al-Quran itu dengan menggunakan nalar dan mengikuti hati nurani manusia. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran itu kepada sebuah gunung yang diberi akal, diberi pikiran dan perasaan seperti halnya manusia, begitu kan? Maka pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah sebabkan takut kepada Allah. Karena gunung itu akan menggunakan nalarnya, menggunakan rasanya, menggunakan nuraninya untuk memahami Allah. Ya, melewati Al-Quran yang dibacanya untuk kemudian diamalkan di dalam kehidupannya. Jadi inilah gambaran begitu kan. Tapi kan gunung itu tidak diberikan potensi akal dan fikir. Jadi kalau kemudian gunung yang diberikan Allah potensi akal dan fikir sebagaimana hanya manusia, maka kamu nanti kata Allah akan melihat bagaimana gunung itu tunduk terpecah belah sebabkan takutnya kepada Allah. Jadi ini sebagai bentuk penguatan di dalam diri kita. Bagaimana mungkin kita yang oleh Allah diberikan potensi akal dan fikir, ada nalar, ada rasa, ada nurani, tapi tidak mau memahami ayat-ayat Allah, tidak mau mengamalkan ayat Allah, bahkan kemudian berpaling, bahkan kemudian ingkar, bahkan kemudian mendustakan ayat-ayat Allah.
Bagaimana mungkin potensi akal fikir ini justru tidak menjadikan kita makin tunduk patuh kepada Allah. Nah, karena itu kenapa Allah SWT di penghujung ayat ke-21 di surah Al-Hasyr ini menggunakan kalimat watilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Ya karena manusia yang oleh Allah diberikan potensi nalar, rasa, nurani, akal pikiran itu. Kemudian juga diberikan ruhiyah, penyadaran tentang bagaimana manusia harus bisa memilah dan memilih. Membedakan antara perkara yang hak dan perkara yang batil. Ini benar dan harus diperjuangkan kebenaran ini. Ini batil, harus ditinggalkan bahkan dijauhkan dalam kehidupan. Ini benar, maka harus ditegakkan. Oh ini dusta, tinggalkan, gitu kan. Ya jelas begitu kan. Jadi kalau kemudian manusia Allah diberikan potensi akal fikir tapi masih terus ingkar, masih terus berdusta, masih terus menjadikan kedustaan atau kebohongannya itu sebagai tameng, sebagai perisai bagi dirinya. Hakikatnya dia tidak lagi memiliki pemikiran. Seolah-olah dia tidak lagi berakal. Ya, bisa dibayangkan kalau orang dianggap sudah tidak lagi memiliki akal, berarti dia sudah tidak sehat, sudah tidak waras begitu ya. Nauzubillah min dzalik. Maka Al-Quran ingatkan kembali kepada kita watilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Ada perubahan dalam hidup dan kehidupan yang tentu membedakannya dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Ya, kenapa manusia diberikan taklif kewajiban untuk beribadah kepada Allah? Ya, karena manusia diberikan potensi akal dan pikir itu. Ya, kan? Oleh karena itu manusia yang kembali kepada aturan Allah dan Rasulnya. Dia hidup dalam ketaatan. Mengoptimalkan setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan di muka bumi ini sebagai bahan pelajaran bahkan sebagai peringatan. Maka insya Allah dia tentu akan mendapatkan kemuliaan insya Allah SWT. Sebaliknya bagi mereka yang lengah, bagi mereka yang pongah, apalagi mereka yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat Allah, maka mereka hanya akan berhadapan dengan kehidupan yang hina, rugi bahkan binasa. Hari ini dunia mungkin tidak terasa, bahkan bisa selamat. Tapi jangan salah, ada kehidupan akhir dari apa yang nanti akan Allah perhitungkan kepada manusia. Dan inilah bagian dari cermin keimanan. Karena kalau manusia sudah tidak meyakini akan datangnya hari kebangkitan, akan datangnya hari pertemuan, ya tentu dipertanyakan keimanannya. Dan kalau sudah seperti itu, artinya dia sudah ingkar. Ya tinggal tunggu tanggal mainnya begitu kan. Maka inilah yang kemudian harus senantiasa menjadi kewaspadaan bagi kita. Selalu mawas diri. Apa yang kita lewati dalam bentangan waktu pendengar asing, hari ini ketika kita melewati penanggalan sudah berada di tanggal 20 Desember. Beberapa hari ke depan kita akan tinggalkan itu semua. Kita akan berganti waktu dengan tahun 2021. Namun tentu bagi kita sejatinya sebagai hamba beriman, bukan pada persoalan pergantian waktunya. Sampai kemudian manusia jadi lupa. Jadi malah jadi hura-hura. Malah kemudian merayakan pergantian tahun itu dengan hal-hal yang justru malah makin menyeret kita pada hal-hal yang tidak semestinya. Seharusnya justru pergantian waktu jadi bahan tafakur bagi kita, bahan muhasabah. Apa yang sudah kita lakukan 365 hari dalam kehidupan kita. Jangan menjadi sia-sia gitu. Sehingga pergantian waktu bukan untuk diperingati tapi justru jadi bahan tafakur bagi kita. Harusnya menangis begitu kan, merenungkan kembali kenapa 365 hari jatah waktu yang Allah masih beri kepada kita. Yang seharusnya jadi ladang ibadah, amal soleh, investasi yang berharga dalam kehidupan kita. Justru malah terbuang begitu saja. Menjadi sia-sia dalam kehidupan kita. Kehidupan dunia sementara, kehidupan akhir. Dan tentu bekalnya adalah bekal takwa. Sampai sejauh mana ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Yang nanti tentu akan menjadi penyelamat hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan beberapa ayat yang disampaikan ini senantiasa memberikan penguatan keimanan kepada kita untuk terus menghadirkan setiap langkah hidup dan kehidupan kita dalam ketundukan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngerasa kita berada di penghujung acara kita Embun Pagi dan senantiasa kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita berlindung diri
dari segala wabah dan musibah, dari segala bala dan bencana. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sayil asqam. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, dari penyakit lepra, penyakit buruk lagi membahayakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.